Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Prandika. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membuat tugas dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Nah, di sini kami beranggotakan kelompok 1, yaitu Alga Prandika dengan saya sendiri, Saudara Willy Syahade, dan Saudara Mufadil Ihsan. Nah, pada video kali ini kami mendapatkan tugas dengan materi judul konsep IAD dalam kehidupan. Nah, pada materi ini saya mengambil 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian tujuan dan fungsi IAD atau ilmu alamiah dasar. Terus yang kedua, konsep ilmu alamiah dasar atau biasa disingkat dengan IAD, dan terus yang ketiga, peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu alamiah dasar. Nah, ilmu alamiah dasar merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Nah, dan tentunya semua ilmu memiliki tujuan dan peranan atau manfaat fungsi. Nah, tujuan dari ilmu alamiah dasar yaitu yang kami temukan itu ada 4. Yang pertama, memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian dan apresiasi terhadap objek, cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam teknologi. 3, memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran, cara-cara pendekatan dan hasil-hasil dalam teknologi. Kemudian yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras dan disiplin ilmu maupun baik eksekta maupun non eksekta. Nah, dari fungsi tersebut itulah dari tujuan dan fungsi peranan serta manfaat dari ilmu alamiah dasar. Terus yang selanjutnya, sedangkan fungsi pengajaran ilmu alamiah dasar adalah mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa non eksekta. 2, mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri. Nah, pada materi selanjutnya yaitu konsep ilmu alamiah dasar. Nah, di sini manusia, salah satunya manusia yang bersifat unik. Sebagai manusia hidup lainnya, manusia memiliki kemiripan baik secara morfologis maupun anatomis, termasuk mekanisme organis yang secara signifikan memiliki kesamaan proses biologis seperti kebutuhan makanan, minuman, ataupun nutrisi, kebutuhan bernapas, respirasi, berkembang biak, reproduksi, menerima rangsangan, bergerak, dan lain-lain, yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup atau biotis. Tetapi dibandingkan makhluk lain, manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yakni rasa ingin tahunya mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu apa yang disebut atau biasa yang disebut dengan daya pikir atau budidaya. Nah, materi selanjutnya itu peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Tentunya semua ilmu itu memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini dapat bersifat baik dan dapat bersifat buruk. Sedangkan peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia sampai saat ini antara lain, yang pertama yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu alamiah dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Dengan ilmu IPA dapat dimunculkan cabang-cabang ilmu lain yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu reproduksi. Dengan teknologi material yang bersumber dari ilmu dasar ini
yaitu oleh konsep-konsep IPA para ahli makin menguasai sifat maupun pemanfaatan suatu senyawa dengan mengubah atau mereaksinya dengan senyawa lain sehingga mendapatkan senyawa baru dengan kualitas tinggi yang sesuai dengan harapan. Nah, yang ketiga, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Nah, dengan adanya ilmu tadi dapat kita meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.